Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pertama, Ibu ucapkan selamat sudah naik kelas 5. SDN Mayangkawis 2, Kecamatan Balen, Kabupaten Bojonegoro. Semoga kalian di kelas 5 ini kalian bisa lebih berprestasi. Anak-anak, perkenalkan, Bu Mia ini sekarang ditugasi mengajar guru kelas 5. Tetapi kali ini akan mengajarkan materi tentang cara belajar efektif pada masa pandemi COVID-19. Ibu berharap setelah kalian mempelajari materi ini, kalian bisa mengatur diri, belajar lebih efektif, sehingga bisa berprestasi lebih tinggi. Mari kita pelajari materi ini. Anak-anak, sekarang kita akan mulai mempelajari tentang bagaimana belajar efektif itu. Mengapa belajar efektif itu sangat penting? Nah, pentingnya itu karena supaya kita bisa berhasil dan sempurna dalam memahami semua materi. Apa sih belajar efektif itu? Belajarnya terasa menyenangkan, terjadwal dengan baik, tidak memakan banyak waktu, tapi hasilnya maksimal. Nah, mengapa harus terjadwal dan menyenangkan? Karena otak kita mempunyai masa belajar efektif yang terbatas. Jadi dipengaruhi juga oleh kondisi fisik kita. Kalau kondisi fisik kita capek, otak kita tidak dapat bekerja dengan maksimal. Kalau otak kita tidak bekerja dengan maksimal, informasi yang kita terima tidak dapat disimpan dengan baik oleh ingatan kita. Akibatnya, informasi yang pernah kita terima tidak dapat kita pergunakan lagi saat kita membutuhkannya. Ingat, belajar kebut semalam itu tidak efektif, mudah diingat tapi mudah dilupakan, sehingga sangat tidak bermanfaat bagi siswa. Apa saja yang harus diperhatikan dalam belajar efektif? Yang pertama, perhatikan dirimu. Bagaimana gaya belajar yang cocok untuk dirimu? Yang tahu adalah dirimu sendiri. Nah, berikut ini kalian akan Ibu jelaskan atau paparkan apa saja gaya belajar itu, nanti cocokkan dengan yang ada di dirimu. Seandainya kalian mempunyai sikap seperti yang tertera di layar ini, berarti gaya belajarmu visual, yaitu kamu suka mencoret-coret ketika berbicara, kemudian kamu suka berbicara cepat atau tidak, kamu lebih suka melihat peta daripada mendengar penjelasan, berarti kamu mempunyai gaya belajar visual. Gaya belajar selanjutnya adalah auditorial. Nah, tanyakan pada dirimu sendiri, apakah kamu suka berbicara sendiri, kamu lebih menyukai ceramah seminar daripada membaca buku, ataukah kamu lebih suka berbicara daripada menulis? Nah, jawaban dari pertanyaan ini yang ada di dirimu berarti kamu auditorial gaya belajarmu. Gaya belajar berikutnya kinestetik. Nah, bagaimana ciri orang yang mempunyai gaya belajar kinestetik? Tanyakan pada dirimu, apakah kamu berpikir lebih baik ketika kamu bergerak atau berjalan? Apakah kamu banyak menggerakkan anggota tubuh ketika bicara? Apakah kamu merasa sulit untuk duduk diam? Kalau kamu
ada di dirimu jawaban seperti pertanyaan ini, berarti gaya belajarmu adalah kinestetik. Itu yang harus kamu ketahui supaya kamu nanti bisa belajar yang efektif. Selanjutnya, teknik apa yang bisa digunakan dalam belajar efektif? Ada banyak pilihan, misalnya dengan mencatat bebas, membuat peta pikiran. Teknik ini bisa dimanfaatkan oleh seluruh otak untuk membentuk kesan. Otak kita sering mengingat informasi dalam bentuk gambar, bentuk-bentuk, dan suara. Apalagi yang perlu diperhatikan, kamu bisa menambah pengetahuanmu dengan mencari sumber belajar yang lain. Misalnya dari internet, baca buku lain yang menunjang, majalah, koran, atau pergi ke perpustakaan. Itu yang bisa dilakukan. Selanjutnya, karena kita sekarang ada pada masa pandemi yang tidak memungkinkan kita untuk tatap muka, maka proses pembelajaran pada masa pandemi COVID ini akan dilakukan melalui online atau bahasanya dalam jaringan atau daring. Jadi anak-anak tetap di rumah, tapi tetap terjadwal ada jam sekolah. Pelajaran kalian terima secara online. Nah, setiap mata pelajaran nanti akan dibuatkan link oleh sekolah yang bisa kalian akses sesuai waktu yang telah ditentukan dalam jadwal pembelajaran. Tugas-tugas yang ditugaskan oleh guru pengajar nanti bisa diserahkan ke guru pengajar juga secara online. Mungkin ada guru yang meminta dengan WA, mungkin lewat link tertentu, dan sebagainya. Demikianlah materi yang telah Ibu sampaikan. Semoga dengan materi ini kalian bisa berubah cara belajar yang lebih baik dan berprestasi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.